Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran imla yang kalau tidak khilaf pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada al-hamzah fi wasatil kalimah. Al-hamzah fi wasatil kalimah. Hamzah yang berada posisinya pada pertengahan kata. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan kaidah dari pelajaran yang pertama atau judul yang pertama, yakni al-hamzah fi wasat al-kalimah. Nah, nanti kita praktekkan apa yang termaktub dalam kaidah. Apa yang termaktub di dalam kaidah. Ini sudah habis kita bicarakan. Ada berapa kemarin? Ada 4 kaidah. Ada 4 kaidah ditambah dengan sedikit kaidah tambahan di mulahazah. Mulai melanjut ke judul selanjutnya. Al-hamzah fi wasatil kalimah, masih di pertengahan kalimat atau pertengahan kata, tapi bahagian yang kedua. Kalau kemarin kan kaidah ammah atau kaidah umum. Kalau di sini kita melangkah kepada yang kedua, yaitu kitabatuha ala alif, ya. Ini yang pertama. Nanti ada beberapa bagian, ada kitabatu ala waw, ada kitabatu ala ya atau nabrah, kemudian kitabatu hamun faridah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pembahasan. Ya kan, wasat baru nanti ke yang terakhir al-hamzah fi akhiril kalimah. Boleh bacakan dari amsilah. Al-amsilah, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, ya kan, sa'ala ini salah satu maknanya selain bertanya adalah meminta. Jadi ini kontekstual. Jadi bahasa Arab itu kadangkala tidak bisa tekstual, tapi kadangkala bisa juga yang berlaku untuk terjemah kontekstual. Masuk kontekstual itu tergantung kepada situasi yang mengharuskan terjemah pada saat itu ke arah mana, ya kan? Itu masuk kontekstual. Kalau tekstual ya sudah sa'ala yas'alu, mungkin kalian terjemahkan dengan bertanya. Kan yang kita dengar ya, is'al kata guru misalnya lah. Manis sa'il. Tapi sa'ala ini yang jarang kita ingat adalah ternyata maknanya bukan hanya sekedar bertanya, tapi juga meminta. Idza sa'alta fas'alillah, ini petikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah. Nah, begitu seterusnya. Idza sa'alta, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Kan kadang mungkin kita terjemahkan apabila kamu bertanya, bertanyalah kepada Allah. Ini secara kontekstual ini tidak mengarah ke sana terjemahnya. Apabila kamu minta sesuatu, maksudnya idza sa'alta fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah. Yang boleh lanjut dulu kepada contoh yang kedua. Man da'aba ala amalihi atqanahu. Da'aba yakni ta'awwada. Da'aba maknanya ta'awwada. Siapa yang membiasakan ala amali atqanahu yakni ahsanahu, maka dia akan mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, ini maksudnya misalnya seseorang belum terbiasa mengerjakan sesuatu, maka apa yang menjadi hasil pada usahanya tersebut akan ya bisa kita katakan kurang maksimal lah. Ini kata-kata hikmah. Man da'aba ala amalih atqanah. Misalnya contoh kita belajar bahasa. Pertama kurang begitu lancar. Kemudian kurang begitu luwes bahasa kita. Kemudian kurang begitu menjiwai, atau istilahnya tidak ada zauq Arabi kalau bahasa Arab misalnya, atau zauq Inggris, ya kan. Tapi sudah da'aba, ta'awwada, terbiasa, ala amalih, atqanah, ini ahsanah.
Yang ketiga, al-Islam a'azzal mar'ata wasanaha. Islam a'azzal mar'ah. Jadi Islam itu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. A'azza itu memuliakan. Kan ada kata-kata aziz, a'azza, yu'izzu, azza wa jalla. Jadi kalau dipecah-pecah kalimat lainnya banyak juga. Asalnya azza, ada a'azza, ada i'tazza. Kalau a'azza itu memuliakan, meninggikan. Kalau i'tazza bangga. Oh ya kan? Beda bentuk. Itulah uniknya bahasa Arab. Beda bentuk, beda makna. Itu diantara kekayaan atau khazanah al-lughah al-arabiyah. A'azzal mar'ah wa sana yani hafazaha. Sanaha yani hafazaha, memelihara. Sanaha. Yang terakhir contoh di amsilah, al-asad asyaddul hayawanat jur'atan. Jadi al-asad itu maknanya singa. Dalam bahasa Arab ternyata singa itu banyak. Tapi yang masyhur yang kita dengar biasanya hanya al-asad atau kita ketahui di buku-buku itu al-asad. Bahasa Arabnya singa, asad. Nah, jadi asadnya banyak. Ada juga kadangkala ya ini kasih menyimpang. Jadi asad ini apa bahasa anunya itu? Sinonimnya ada orang menyebut laisun. Laisun itu juga sama. Singa juga. Ada fahdun, singa betina. Ada shiblun, singa anak atau anak singa. Nah, sama aja. Singa anak atau anak singa. Dibolak-balik aja. Nah, terserah Anda mau yang mana. Ada juga dirgham. Dirgham. Ada juga ghadan farun. Ghadan far, dirgham, fahdun, laisun, asadun. Sama-sama singa, ya. Asyaddul hayawanat. Ya, kalau orang Bahari, orang dulu menerjemahkan asyad itu bersengatan. Kalau orang Banjar mungkin kurang paham. Makna bersengatan itu barangkali mungkin yang seperti apa? Binatang apa namanya itu? Yang menyengat-nyengat itu. Nah, bersalatnya binatang yang sangat buas. Jadi terjemahkan secara apa? Secara makna yang lebih luas. Asyad itu bukan bersengatan, supaya lebih paham. Asyad itu maknanya yang sangat buas. Oh, ini yang sangat pemberani. Bahkan di sini tidak bisa kita artikan asyadul hayawanat jur'atan, jur'ah yakni syaja'ah. Itu contoh. Kemudian yang kita syahid itu yang mana? Masih ingat istilah syahid? Syahid itu artinya bukan nama orang. Jadi syahid itu artinya sesuatu yang terkait dengan kaidah dan terletak pada contoh, itu namanya syahid. Di balaghah ada syahid. Di saraf ada syahid. Di apa lagi? Di nahwu ada syahid. Di imla ada syahid. Nah, mungkin di macam-macam juga ada syahid. Nah, syahid itu artinya kalau dosen di Arab itu misalnya istashhid misalnya min hadza asy-syair. Misalnya istashhid min qaulil Arab. Jadi suruh kita mensyahid. Maksud mensyahid itu mana yang dimaksud dalam kaidah. Misalnya redaksi ini panjang, kemudian disuruh yang sesuai dengan yang dipelajari itu yang mana? Itu syahid. Nah, kalau orang-orang pondokan salaf atau tradisional mungkin mendengar istilah syahid, tapi itu juga agak berbeda juga istilahnya. Kira agak lain juga, karena syahid yang maksud dalam nahwu itu biasanya misalnya fa'ala syahid, misalnya ini kalimatnya isim atau fi'il atau huruf kemudian alamatnya apa, itu namanya syahid. Tapi kalau syahid dalam sebuah kalimat secara umum sesuatu yang terkait dengan kaidah, itu simpelnya, itu namanya syahid. Misalnya jar mu'allim idza sa'alta fas'alillah syahid, mana yang menjadi pokok kaidah kita. Nah, lalu kalian pilih sa'alta dan is'al, itu namanya syahid. Man da'aba ala amalih, yang disyahid yang disesuaikan kaidah yang mana? Itu da'aba. Kemudian Islam a'azzal mar'ah, mana yang disyahid di sana adalah al mar'ah, bukan? Yang disyahid adalah hanya alifnya. Mana alif apa? Mana hamzahnya? Di atas alif. Nah, jadi mau ingatkan kembali, ada beda-beda tipis kalau dalam bahasa Banjar ya, bedang sanak lah. Alif lawan hamzah. Alif dengan hamzah. Jangan ketukar istilah.
alif disebut hamzah, hamzah disebut alif. Ya kan? Kayak apa? Manusia kembar mungkin. Nah, seringkali tasyabuh atau iltibas antara bainal alif wal hamzah, yang ketukar nyebutnya. Pokoknya kaidahnya sangat simpel. Bila tidak bisa dibaca namanya alif, bisa dibaca namanya hamzah. Itu kaidah yang sangat simpel. Bisa dibaca namanya hamzah, tidak bisa dibaca namanya alif. Ya, camkan, ingat. Terakhir, al-asad asyaddul hayawanat jur'atan. Yang disyahid di sana adalah jur'ah itu. Ada hamzah di atas alif. Nah, di atas alif. Coba kita simak kaidahnya. Tuktabul hamzatu 'alal alif idza kanat sakinatan ba'da fathin. Pertama sakinatan ba'da fathin, sukun setelah fathah. Mana ya contohnya? Yang 4 itu. Di sini ada ra'sun, ka'sun. Kalau di amsilah di atas ada sakinah ba'da fathin. Yang mana ya? Sakinah ba'da fathin. Ya hamzah sukun yang mana? Kayaknya di amsilah itu tidak ada, ya kan? Maksud sakinah itu hamzahnya yang sukun, sebelumnya fathah. Ada di contoh kayaknya tidak ada. Jadi di sini beliau contohkan mislu ra'sun dengan ka'sun. Idza kana sakinah, siapa yang sukun? Yaitu hamzah. Ba'da fathin, setelah fathah. Ini kalimat huruf sebelumnya. Wa idza kanat maftuhatan, yang kedua, kaidah kedua, maftuhatan pada fathin, da'aba. Seperti contoh amsilah di atas, sa'ala, ya kan? Da'aba dengan sa'ala. Kalau mau lebih luas lagi silahkan di kias, cari ke kamus dan sebagainya. Terakhir kaidahnya ini ada cuma 3. Nanti ada yang banyak kaidahnya, ada sampai 5, 6, 7. Ini cuma 3 untuk kita batuha alal alif. Tuktabu hamzah alal alif idza kanat maftuhatan ba'da sakin. Mana maftuhah ba'da sakin? Seperti di amsilah itu ada is'al. Apalagi kemudian juga yang kemudian kedua, maftuhah ba'da fathin tadi, kaidah kedua ada di contoh ketiga ya. Contoh kedua, da'abas. Jadi maftuhah ba'da fathin. Da'aba. Kemudian kaidah yang terakhir, maftuhah ba'da sakin, laisa harfa maddin, yang bukan huruf mad. Contoh al-mar'ah, nas'al, nash'ah, yai'as, jai'ah, dan hay'ah. Jadi cukup bisa dipahami karena kaidahnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau untuk lebih banyak mendapatkan contoh, jadi mu'allif atau musannif ini cukup memberikan beberapa contoh. Artinya beliau mengarahkan kita untuk lebih kreatif ya, kreatif dalam bikin contoh. Makanya kan bikin kaidah, contoh tidak perlu terlalu banyak, cukup hanya sekedar satu contoh mewakili satu kaidah. Nah, demikian yang kita pelajari pada pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.